Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Rohaini ingin meminta maaf kepada Bapak Ustadz Habib Rizik dan para pengikutnya atas tweetan saya di Twitter yang tidak pantas. Ini murni kesalahan saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Dilecehkan, tapi kenapa ibu yang kena sasaran Habib Rizik? Nggak nyambung, Bu. Habib Rizik justru Rasulullah, tapi ibu yang kena Habib Rizik. Kita datang ke Holy Wings karena Holy Wings telah melecehkan misalkan Nabi Muhammad. Saya sebagai umatnya tidak terima. Saya nggak terima karena apa? Saya minta syafaat nanti di yaumil akhir kepada Nabi Muhammad. Bukan, Bu. Ibu misalkan bilang kalau mungkin karena Habib Rizik udah ngedapat peti. Bu, bukan, Bu. Kita karena cinta. Kita cinta Rasulullah. Kita pengen dapat syafaatnya. Kenapa Ibu Habib Rizik yang Ibu bawa-bawa? Kalau misalkan Ibu bilang lagi tadi karena pemerintah. Menyatakan permohonan maaf saya secara pribadi dan tertulis kepada Imam Besar Habib Rizik dan pengikutnya atas postingan di akun Twitter saya yang kurang baik pada tanggal 28 bulan 2022 jam 11.47. Saya berharap klarifikasi dan permohonan maaf ini bisa dijadikan maklum adanya. Tempat ini hadir dari pihak aparat kepolisian dan aparat setempat sebagai saksi permohonan maaf dari saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu, daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa, tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya, ada khair, itu kan, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan bidah tuh, bidah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan, mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi.
Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, bangun, kita udah menang katanya. Bangun, bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Tuding Habib Rizik Syihab terima uang setoran dari Holy Wings, guru SD akan dipolisikan. Seorang guru sekolah dasar Eni Rohyadi baru-baru ini menimbulkan kegaduhan di kalangan warganet usai membuat tuduhan tanpa dasar kepada ulama besar Indonesia Habib Rizik Syihab atau HRS. Guru SD Negeri Pondok Petir 3 Kecamatan Bojongsari, Kota Depok itu menuduh Ketua Front Pembela Islam atau FPI tersebut kerap dapat setoran dari bar Holy Wings. Pernyataan itu kemudian bermuara pada tuduhan lainnya, yaitu HRS yang menurutnya adalah salah satu dalang di balik ditutupnya Holy Wings di Jakarta. Lewat cuitan bertanggal 28 Juni 2022 kemarin, Edi mengklaim bahwa HRS menutup bar Holy Wings karena tak lagi mendapatkan upeti atau uang setoran dari tempat usaha tersebut. Setelah heboh banyak yang mengecam dan dibongkar profilnya oleh netizen, Eni Rohyadi melalui rekaman video akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Habib Rizik Syihab. Eni mengaku bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Dia memohon agar Habib Rizik Syihab dan simpatisannya memaafkan dirinya. Merespon itu, Ketua Bidang Advokasi DPP Front Persaudaraan Islam atau FPI, Aziz Yanuar mengecam keras atas penghinaan yang dilakukan Eni terhadap Habib Rizik. Menurut Aziz, tidak layak seorang guru menyampaikan kata yang tidak pantas. Aziz mengaku Habib Rizik tidak marah telah dihina oleh Eni, namun kata dia Habib Rizik akan marah bila seseorang menghina agama. Aziz mengaku pihaknya akan melaporkan Eni Rohyadi kepada polisi. Namun, kata Aziz, rencana pelaporan itu bukan atas arahan Habib Rizik tetapi permintaan umat Islam. Hanya saja Aziz enggan menjelaskan kapan rencana pelaporan dilayangkan.